Adar TV, inspirasi masa kini. Jiji Rona, tempat mikot. Salam alaika salawatullah alaika salawatullah salamullah ala rasulillah. Sebelah kanan ada kampus, ini namanya kampus Negeri Ummul Qura. Ini salah satu kampus negeri yang paling tua dan paling bergengsi di kota Mekah. Ya, bisa dibilang ini salah satu kampus number one-nya di Arab Saudi. Ini gambar sekali para Imam Masjidil Haram itu mereka alumni dari kampus Ummul Qura, hampir semuanya. Termasuk Syekh Sudes, Profesor Dr. Abdurrahman Sudes itu alumni dari Universitas Ummul Qura. Di sebelah kanan kampusnya. Ada jurusan teknik nggak? Ada jurusan teknik nggak? Waduh, saya bukan mahasiswa sini ya. Nggak tahu. Secara ini kelasnya ini di sini kampusnya itu Ummul Qura University, Jamiatul Ummul Qura. Ini kampus yang konsepnya di syariah dan fikih, Bapak Ibu sekalian. Ya.
Ini kampus negeri, ada nggak orang Indonesia di kampus negeri ini? Di kampus negerinya Arab Saudi ada, tapi ya segelintir orang. Biasanya orang-orang kader-kader dari lembaga-lembaga besar, contohnya PBNU dan juga Muhammadiyah. Banyak sekali kader-kader NU dan juga apalagi kader Muhammadiyah ya yang kuliah di Universitas Ummul Qura. Tapi itu dengan rekomendasi yang kuat, karena tidak boleh sembarang dari mahasiswa asing untuk bisa masuk ke kampus Ummul Qura. Dan juga kalau kampus universitas yang paling banyak dimasuki orang Indonesia itu kampus swasta yang ada di Madinah, Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu kampus swastanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, tembok ya, ada tembok. Ini namanya, ini bendungan air, namanya bendungan Siti Zubaidah. Siti Zubaidah, ini bendungan. Ini bendungan air dipakai ketika zaman dinasti Abbasiyah. Siapa itu Siti Zubaidah? Siti Zubaidah adalah istri dari Khalifah Abbasiyah yang bernama Harun Ar-Rasyid, yang biasa kita kenal sebagai Khalifah 1001 Malam. Mempunyai salah satu istri bernama Siti Zubaidah. Dan Siti Zubaidah ketika melaksanakan ibadah haji, Siti Zubaidah itu melihat banyak sekali jamaah haji ini kasihan, melihat kekurangan air ketika lagi, karena pakai onta segala macam, mereka kekurangan air. Maka ketika itu Siti Zubaidah tergerak hatinya untuk membangun sebuah bendungan. Bapak Ibu sekalian, bendungan ini sangat panjang. Hulunya itu ada di daerah Taif. Taif itu dataran tinggi, banyak air. Airnya dari air hujan ya, dikumpulkan lalu disalurkan ke daerah sini. Ini masih ada bendungannya. Sekarang sudah tidak dipakai lagi. Sudah lama sekali, baru pertama kali Arab Saudi dibangun. Ketika itu sudah diambil alih oleh dinasti Arab Saudi, maka sudah tidak dipakai lagi. Ini tapi bendungannya masih ada. Ini luar biasa, berarti kokoh ya. Ini panjang sampai Taif. Taif itu kalau kita perjalanan dari bis dari Mekah menuju Taif itu sekitar 2 jam, 1,5 sampai 2 jam. Ya, itu pakai bis. Luar biasa, berarti panjang sekali ini bendungannya. Ya, ini bendungan dipakai untuk jamaah haji. Ya, dulu ketika zaman dinasti Abbasiyah. Punyanya siapa yang bangun? Siti Zubaidah, istri dari Khalifah Abbasiyah yang bernama Harun Ar-Rasyid. Ya, seperti itu. 9 Zulhijjah ketika haji, mereka semuanya berkumpul di Arafah. Di mana batasnya? Salah satu batas awalnya ini ya, itu yang warna kuning tadi. Nah, sekarang kita sudah masuk dari tempat Arafah. Bapak Ibu sekalian, disinilah para jamaah haji dari seluruh dunia itu berkumpul di sini, berwukuf. Berwukuf untuk ngapain? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebelah kanan kiri mungkin yang sudah berhaji ya, Bapak Ibu sekalian yang sudah berhaji pasti berwukuf kepada Arafah. Ini tenda-tenda semua kanan kiri nanti ketika sudah mau musim haji. Ya. Nanti biasanya sudah mulai rapi-rapi itu kita mulai dari Ramadan. Disinilah wukuf pada Arafah dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maka kalau kita melaksanakan ibadah haji hanya tawaf saja, tawaf sa'i saja, tidak melakukan wukuf di padang Arafah, maka hajinya tidak sah. Maka salah satu ibadah di Musdalifah, di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian bisa dilihat ada masjid ya, namanya Masjid Masy'aril Haram. Dan dimana masjid ini dipakai hanya setahun sekali juga. Ya. Di sebelah kanan ini ada masjid. Masjidnya sama, cuma dipakai 1 tahun sekali ketika musim haji saja. Ini nama masjidnya Masy'aril Haram. Jadi jamaah haji yang sempat untuk melakukan ibadah salat bisa melakukan ibadah salat di sini. Masjid Masy'aril Haram di Musdalifah sebelah kanan. Jadi sebelum mereka ke Mina, para jamaah haji itu bermandi di Musdalifah sambil mengumpulkan batu-batu. Ya, sambil mengumpulkan batu-batu untuk dilempar jumrah ketika di Mina. Jumratul Ula, Jumratul Wusta dengan Jumratul Aqabah. Ya, maka kita sebelah kanan kiri Bapak Ibu sekalian silakan dilihat. Sebelah kanan kiri ini banyak sekali batu-batu ya. Nah, kerikil-kerikil yang dipakai nanti ketika musim haji, ketika melempar jumrah. Jadi batu-batunya itu dikumpulkan para jamaah haji, nanti dibawa besok paginya dibawa ke Mina, berbondong-bondong ke Mina. Nanti batu-batu yang didapat di Musdalifah dipakai untuk melempar jumrah. Ya. Jadi diwajibkan biasanya masing-masing membawa 90 butir kerikil.
30-nya untuk Jumratul Ula, Wusta dan juga Aqabah. Di sebelah kanan kalau kita lihat banyak sekali kerikil ya. Nah, jadi di sini jamaah haji tidak lama, hanya mampir saja transit beristirahat sebentar sambil mengumpulkan batu-batu kerikil. Barulah setelah itu melanjutkan perjalanan kembali menuju Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Coba lihat sekalian ya. Ya. Ini Musdalifah masih kompleks daripada area Musdalifah. Ya, tadi Arafah, setelah Arafah sudah Zulhijjah, bis maghrib berbondong-bondong menuju ke Musdalifah. Ya, setelah dari Musdalifah bermabit sebentar istirahat, itu posisinya masih pakai kain ihram. Semuanya posisinya masih pakai kain ihram. Setelah itu bermabit di Musdalifah sambil mengumpulkan batu. Setelah itu kerikil barulah menuju ke Mina untuk berwukuf di Mina sambil melempar Jumratul Ula, Wusta dan juga Aqabah. Silahkan dilihat sebelah kanan ini tenda-tenda daripada tenda Mina. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berwukuf di Mina. Ini yang dalam ini sebelah kanan ya. Ini tenda-tendanya. Tenda-tenda seperti ini, tenda-tenda Mina. Ya. Tempat para jamaah haji setelah dari Musdalifah mereka bermabit atau berkumpul di sini semuanya. Ya, ini tenda-tendanya. Silakan boleh diambil foto atau video sambil berdoakan, sambil berzikir berdoakan. Mudah-mudahan bisa berangkat haji. Ya, Mina sesinya nyambung. Disinilah akhir daripada sesinya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini Mina stasiun ya. Jamaah Indonesia tidak pakai stasiun ini. Stasiun ini dipakai sama orang-orang orang Indonesia, yang pasti orang Indonesia tidak memakai stasiun ini. Biasanya orang Indonesia jalan atau kayak bis biasanya. Tergantung dari masing-masing. Ya. Ini sebelah kiri ada tulisan Mina Start Here. Tadi Musdalifah, sekarang sudah mulai memasuki Mina. Bidayah itu Mina atau permulaan dari Mina. Ya, ini sebelah kanan masih kantor-kantor daripada pemerintah. Jadi ketika waktu haji itu benar-benar sibuk, mulai dari polisi, ya TNI-nya istilahnya, kalau di sini askar lah ya di sini istilahnya. Itu sibuk semuanya dalam memperhatikan para jamaah haji. Karena ini penuh lagi Bapak Ibu sekalian. Semua pakai kain ihram dan semuanya penuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, di Mina ini ada salah satu tempat, ada tempat di mana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih putranya Nabi Ismail. Ya, kurban itu diawali dengan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail karena mendapatkan wahyu daripada Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Tapi qadarullah ketika ingin disembelih diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor domba. Ya, sebelah kiri Bapak Ibu sekalian ada tugu ya. Kelihatan tidak? Disitulah tempat dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam ingin menyembelih Nabi Ibrahim ingin menyembelih putranya Nabi Ismail. Sebelah kiri ada tugu di sana. Disitulah tempat di mana Nabi Ibrahim dulu ingin menyembelih Nabi Ismail. Tapi qadarullah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Ya. Itu masih Mina, Pak. Di daerah Mina. Disinilah. Jadi di Mina itu bagi jamaah haji yang mampu untuk menyembelih kambing boleh dipersilakan. Ya, disunahkan para jamaah haji yang mampu untuk menyembelih kambing ketika sampai di Mina. Nah, ini sebelah kiri kanan ya sudah ramai karena memang sudah dimulai persiapan untuk ibadah haji Bapak Ibu. Ya, persiapan ibadah haji sudah dimulai. Bahkan panitia-panitianya kalau tidak salah saya dengar organisasi sudah dimulai. Yang sudah mulai kumpul, sudah mulai merencanakan untuk melakukan ibadah haji 2023. Seperti itu. Memang dari bulan-bulan persiapannya, koordinasinya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini kita masih di Mina. Di sebelah kanan masih hamparan daripada tenda-tenda Mina. Ya. Jamaah haji Indonesia dari sebelah sana jamaah haji Indonesia. Ya. Di sebelah sana juga masih banyak sekali tenda-tenda di atas. Ya, sebelah sana masih banyak sekali tenda-tenda. Di atas sana di belakang dikit itu juga masih tenda Mina.
stasiunnya yang ada di kota Mekah. Mewah sekali, Masya Allah ya. Nanti kita lihat ke dalamnya seperti. Assalamualaikum. Kita menuju Madinah, Al-Munawwarah, menggunakan kereta cepat. Ini yang berapa kali, Bu? Kalau untuk naik kereta cepat baru kali ini. Oh, sama, Bu. Jadi makanya mau coba hari ini. Lancar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saat ini sedang berada di antrian menuju ke Raudhah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, berikan kelancaran, kesehatan. Semoga kita dalam antrian mau masuk ke Raudhah ya Allah. Ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Umrah bersama Fadar, insya Allah berkah, berkah, berkah. Siap.